BLT sama kayak BPNT bukan sih? Oh iya, kalau dulu memang BLT ya, Sekarang bantuan langsung tunai. Cuman itu aja diganti nama namanya. istilah gitu. Dulu BLT, terus sekarang BPNT gitu. Sama saja. BLT, kalau BLT bantuan langsung tunai, kalau BPNT bantuan pangan non tunai juga sama iya. Apalagi kemarin waktu itu dampak COVID ya Neng ya, yang dibantu oleh pemerintah. Pertama yang dibantu oleh pemerintah yaitu dari pemerintah pusat ya, dari presiden. Yang dampak COVID yang orangnya yang bagaimana, yaitu yang kena itu kalau dari perusahaan yang kena PHK ya, kalau nggak salah ya, itu dibantu waktu kemarin itu bantuan dari pusat, dari presiden, terus bantuan dari gubernur atau Bangum, itu tiap bulannya sudah diselenggarakan di sini. Bantuan dari kabupaten sudah lir, BPNT mah yang rutin sampai sekarang. Jadi yang dampak COVID mah cuman yang dibantu dari tingkat pusat, gubernur, kabupaten, tapi sekarang sudah selesai. Sudah selesai ya tugas ibu dengan teman-teman yang ada di situ. Terus yang membagikan berupa bantuan dampak COVID, siapa yang membagikannya? Bukan dari pihak desa atau kelurahan, yaitu oleh itu pos dan giro yang membagikannya. Terus cuman dari pihak kelurahan atau desa cuman pemantauan, yaitu dalam menyelenggarakan bantuan ya. Dengarkan ya yang itu yang tiap bulan waktu dampak COVID ini suka dengar ya. Tiap desa ada yang pertama tiap bulannya ada yang dikasih 600, 300 gitu. Kenapa itu kenapa ya bisa beda-beda gitu setiap rumahnya tuh? Kadang ada yang dikasih 500, terus kadang ada yang cuman makanannya aja tapi nggak sama uangnya gitu. Oh, yang itu jadi di situ jadi tercampur ya, yang misalkan yang sedikit itu mah yang tidak dapat bantuan dari Pak RW, misalkan si A ya yang dapat ya, dia nggak dapat, minta kerelaannya yang nggak dapat dikasih lah itu. Kasihan karena dia itu tidak terdata gitu, dia memang dapat nggak mengusulkan. Kalau di sini kan semuanya dari usulan tiap RW gitu, sok usulkan yang masyarakat yang kena dampak COVID atau memang walaupun tidak dampak COVID, misalkan yang belum terdata dalam DTKS, misalkan belum ada sok didata di sini semua usulan. Dan nanti usulan ini dikasihkan ke pemerintah, yaitu ke pemerintah pusat, ke gubernur. Dan ini yang masalah makanan yang dikasih sedikit banyaknya itu teh, kalau ini kan ada pagunya. Misalkan sekarang bantuan gubernur kriterianya dikasih misalkan 600, si A teh ya yang dapatnya dari RW teh 600, karena ada yang mesti ada yang ketinggalan ya, yang belum ke data misalkan gitu ya, kenana ya dimohon kebijakan kerelaan yang dapat gitu di sedikit-sedikit gitu. Jadi sama RW-nya dibagi-bagi lagi. Ya dibagikan gitu oleh RT-nya gitulah. Kasihan ya yang namanya si B nggak kekasih, terus yang dapat si A gitu ya, meminta kerelaannya gitu nih. Baik itu juga berupa makanan, ada berupa uang gitu, tergantung nanti datangnya. Yang membagikannya itu dari pihak pos, cuman pihak kelurahan atau desa cuman menyediakan tempat gitu ya, dengan pemantauan. Tapi masyarakat masih ada yang salah itu, jadi nanti suudon ya katanya yang membagikannya oleh pihak kelurahan atau desa, itu salah. Di sini cuman pemantauan, terus membagikan sesuai ada yang data yang sudah datang dari pihak pemerintah, misalkan dari
pemerintah pusat sekian orang, itunya juga bertahap. Tahap ke-1 misalkan sekian orang, karena se-Indonesia ya, misalkan untuk Jelekong yang turun namanya ini gitu. Nanti tahap kedua ini Berbeda lagi. gitu. Jadi yang mengaturnya di sini suku mana mengusulkan, nanti terserah dia mau yang turun siapa saja gitu. Kita itu gitu, kita tinggal berdoa aja. Yang pertama tahap ke-1 siapa yang sudah turun, yang belum turun bersabar. Karena apa? Karena di sini cuma menerima data dari masing-masing yang ngasih gitu ya Neng ya. Tapi orang di karena si anu mah tetangga saya dikasih, saya belum. Padahal masih diusulkan sudah. Kenapa yang nggak dikasihkan gitu ya Neng ya? Dampak di masyarakat. Ini ibu diluruskan ya begitu. Ya itu harus bersabar karena bantuan dari dampak COVID itu bertahap. Ada tahap ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 dan sampai sekarang sudah selesai itu Neng. Begitulah kira-kiranya. Jadi pada kesimpulannya masyarakat yang ingin mendapat bantuan pemerintah yaitu sudah terdata dalam DTKS. DTKS itu yaitu masyarakat mengusulkan mengusulkannya itu KK dengan KTP, tapi sesuai kriteria pekerjaannya apa itu masyarakatnya yaitu kepala keluarganya yang buruh tani, buruh harian lepas, buruh jahit yang buru-buru gitu ya Neng ya. Itunya juga penghasilannya kadang-kadang tiap bulannya dapat, kadang-kadang tidak dapat, tidak menentu gitu. Terus diharapkannya yang asli nama yang lansia dulu gitu. Jadi enak kalau sudah ada DTKS masyarakat yang mau KIS, KIP atau BPNT, jadi tinggal pilih, tapi nggak boleh double. Misalkan saya ada di DTKS, kepingin KIS, kepingin KIP, kepingin BPNT, itu tidak boleh. Jadi harus salah satu memilih gitu. Banyak yang masyarakat sudah dapat KIS tapi ini mau, kasihan karena tiap-tiap kelurahan dan itu di kuota itunya juga nanti ada verifikasi apakah memberikannya sesuai dengan kriteria atau enggak. Kalau tidak sesuai terus kuotanya habis, jadi ini yang didahulukan. Jadi tidak jadi terbatas gitu ya Bu? Iya, terbatas. Makanya gitu Ibu ngasih ke tiap-tiap RW, jadi mana yang didahulukan yang dikasih itu yaitu yang kriterianya aslinya begitu gitu Neng. Kalau biasanya kalau dapat bantuan kayak gitu setiap bulan langsung selalu ada gitu Bu atau? Ada yang setiap bulannya BPNT. Yang dampak COVID sudah selesai kegiatannya kemarin sampai berapa ya, bulan Juli kalau nggak salah ya, karena mah sudah nggak ada bantuan lagi pemerintah sekarang, dananya sudah habis ya mulai dampak COVID. Padahal sekarang tuh lagi naik COVID, lagi. Iya, itu dananya sudah habis karena apa Neng? Karena di dalam ini masyarakat tidak mau diatur. Pertama masih disuruh, kan ada penyuluhan ya Neng ya, harus dimasker, jaga jarak, jangan berkerumun, masih ada. Terus itu kan yang gitu ya, terus menjaga terus makanan yang bergizi, nggak usah mahal sebenarnya makanan yang itu nanti yang harus bergizi, tapi kita yang ada di rumahnya masing-masing, apalagi masyarakatnya, supaya kan jangan terlalu banyak beli di rumahnya atau menanam pohon singkong misalkan, itu namanya warung hidup lah ya, dengar menanam yang ada gitu. Jadi jangan terlalu banyak yang dibeli daun singkong, jadi untuk sayuran, terus buah-buahannya misalkan pepaya ya yang udah itunya daun bayam yang bisa ditanam, obat-obatannya seperti apotek hidung, jahe, kunyit, laja, salam, laos yang kayak gitu. Sebenarnya pemerintah diharapkan tiap rumah walaupun lahannya sempit bisa dipot gitu ya. Udah dari dulu
di itu kan nanti lah di ada apotek hidup, warung hidup, wah sudah diitukannya kalau di Indonesia gitu. Tinggal masyarakatnya mau enggak gitu supaya jangan terlalu banyak yang dibeli ya Neng ya. Misalkan makan itu kalau itu namanya nanti cengek kalau bahasa Sundanya ya, itu untuk buat itu jangan sampai belilah tomat ya Neng ya, yang udah ditanam gitu. Itulah sudah memberikan arahan, wah dari jauh-jauh malah sudah ada lomba Neng supaya masyarakat mau menanam itu yang namanya warung hidup, apotek hidup. Di nanti di rumahnya misalkan yang itu nanti kategori tipe C, tipe A, tipe C, tipe B, tipe A. Nanti yang juara tipe A hadiahnya ini sampai pemerintah gitu supaya masyarakat mau bekerja keras untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain. Sudah dikasih hadiah mah udah ada yang nanam, padahal kalau menurut kriteria rumahnya halamannya luas ya Neng ya, kalau menanam langsung kan bisa, nggak usah kalau beli pot kan mahal misalkan ya. Jadi jangan segala beli, kan beli harus ada uang. Terus masyarakat yang namanya nggak punya uang tapi misalkan kita dapat penghasilan lah paling sedikit 1 juta, kita itu kebanyakan masyarakat itu merokok Neng. Mahal mana rokok dengan makanan ya Neng, ya rokok ya. Gimana kalau misalkan kita Neng menabung ya, udah untuk masuk SD kan bisa ya 2.000 kali sebulan kan 30 hari itu sudah 60 hari ya, terus 60.000 daripada beli rokok. Masih ada kalau pas lagi itu nanti pendataan DTKS masih yang tidak punya masih merokok, katanya nggak punya uang. Ya jadi sudah itu kan pola pikirnya kali ya Bu, harus diubah gitu. dulu. Iya masuk, aduh kita mah sayang gitu, harus itulah harus menghemat uang. Berapa sih harga rokok daripada itu dengan beli makanan untuk keluarga supaya sehat. Terus apa hikmahnya merokok Neng juga ya, nggak usah disebutkan ya Neng ya, sudah digembor-gemborkan. Jadi kalau merokok itu suatu saat punya penyakitnya ini ya. Sebenarnya gitu Neng. Aduh udah capek memastikan nanti lah ke masyarakat. Terus kalau sedang pendataan DTKS Neng, sebelumnya tidak langsung begitu eta besok ke RW anu enggak ada pengumuman gabung nanti dari pihak kelurahan yang dibantu ini ya, tanggal sekian hari ini misalkan gitu bulan ini mau ada pendataan, mohon masyarakatnya berkumpul di kantor RW atau di posyandu. Malah ditunggu-tunggu ibu sampai maghrib, malah cenah masih ada yang di nanti kalau bahasa Sunda masih ada di sawah gitu ya cenah, lagi tanggung cenah gitu nih, padahal minta waktu sehari ya untuk itunya. Nanti kalau tidak dimasukkan menyalahkan itu ya Neng ya, jadi supaya itu nanti Neng masyarakat ini duh cenah si mah cenah tetangga saya dikasih saya enggak, waktu pendataan kenapa dia itu tidak hadir, misalkan nggak punya kakak sok kan dikasih waktu nggak itu misalkan oleh pemerintah tergantung dari dinas sosial misalkan sekian ya masih ada waktu sok. Kalau belum punya modalnya cuma kakak dengan KTP gitu nih dia kena sok. Kalau misalkan nggak bisa ke sana kan minta bantuan keluarga, kalau nggak ada keluarga ke Pak RT. Terus nggak ada biaya untuk pembuatan KTP, asal ada yang mau mengurusnya ya, masa harus ke kelurahan langsung. Di sini juga sudah mengurus 700 orang, 700 semua lebih. jumlah penduduknya Bu? Enggak, yang mendapat bantuan untuk kelurahan
Jelekong ya 700 lebih. Dia itu masih ada yang sukudon si amah kebagian dinan karena tapi lansia itu untuk apa cenah punya kakak dengan KTP nggak kemana-mana. Justru lansia yang tidak mampu itu justru harta karun ya neng itu kakak KTP. Tapi dia itu sok kalau nggak punya kakak sok dibantu oleh keluarganya cenah jauh-jauh cenah nggak ada di tempat minta bantuan ke tetangga atau ke tetangganya sibuk nanti gimana dimusyawarahkan dengan PRT-nya itu sok ditunggu kelurahan membuat kakak dan KTP-nya itu nih sejarahnya jadi masih gitu. Apalagi kalau kepingin KIS sampai ibu mengundang dari BPJS kabupaten jemput bola masyarakat supaya datang supaya dapat bantuan itu untuk rumah sakit supaya gratis ya nih. Ditunggu sama ada yang tanggung sampai sore kasihan kan petugas dari BPJS kabupaten sampai ibu mengundang mohon datang ke kelurahan saya. Tidak semua desa dan kelurahan mengundang itu sampai mau ya tidak ingat tapi kita mengadakan silaturahmi sosialisasi mohon karena di Jelokong begitu penduduknya banyak sekali gitu ya itu mohon datang. Alhamdulillah sudah 2 kali kedatangan ini supaya masyarakat datang ke kelurahan mengasihkan dokumennya ke BPJS. Bisa dihitung tapi ada dia sudah sakit wah ribut gimana saya sakit nih kata rumah sakit harus bayar gitu ya neng ya. Yang disalahkan cenah pemerintah itu kan jadi padahal dia sudah dari jauh-jauh hari pas ada petugas dari BPJS dia malah nggak mau datang itu anehnya alasannya bermacam-macam alasannya begitu kenapa tanggung padahal mah menyisihkan waktu sehari untuk keperluan dia bukan untuk keperluan orang kelurahan puskesmas atau yang membantu tapi dianya sendiri dia udah sakit ribut kepingin gratis. Terus tidak semudah itu nih kalau yang masyarakat kepingin punya kartu KIS paling lama paling sebentar prosesnya 6 bulan paling Lama banget ya Bu. iya tuh. Terus paling lamanya dulu 1 tahun. Terus alurnya bagaimana gitu ya neng ya kalau masyarakat kepingin mendapatkan kartu Indonesia Sehat PBI. Pertama masyarakat itu dokumennya cuma kakak KTP rumahnya dipoto terus rekening listrik kalau pakai token misalkan gitu tidak ada dapat ini ada ada tidak ada nggak punya tanah pelunasan cuma tokennya aja dipoto nanti di-sharekan rumahnya di-sharekan terus dikumpulkan ke masing-masing kader RW siapa misalkan yang dipercaya oleh RW misalkan gitu kadernya misalkan Bu Anu misalkan gitu Bu Tarsi misalkan di RW 6 mah nah itu dikumpulkan nanti sudah 10 orang si berkas itu nanti oleh SLRT diproses diverifikasi dilihat di mana-mana apakah layak atau enggaknya nah nanti oleh ibu ditandatangan untuk sudah 10 orang untuk disampaikan ke kabupaten mintanya setiap itu 10 orang itu punya setiap bulannya dikirimkan 10 orang gitu dikasihkan ke kabupaten yaitu ke bagian SLRT tingkat kabupaten itu neng iya benar nanti kalau udah keluar kartunya nanti dari sana melalui pos berupa kartu ya nantinya sekarang gitu 2021 di sini diusulkan gitu ke sana jadi 10 orang ada 10 orang dikasihkan ke kabupaten yaitu oleh petugas di bidang kesehatan siapa yang ditunjuk di sini harus mau ke kabupaten jadi gitu neng.